Biasanya sih seperti itu. Oke. Jadi tetap aja ya, walaupun seorang investor kita tetap harus disiplin nih sama alasan kita di awal beli, dan memang menjual dan cari saham yang lebih berpotensi, lebih baik seperti itu ya. Ya. Dan harus jujur sama diri kita sendiri gitu. Kita menurut kita begini, tapi ternyata realita lapangannya berbeda. Ya udah, kita akui kesalahan. Oke, cukup menarik sih Kak. Belakangan kan sebenarnya aku lebih sering untuk live Instagram sering ngobrolnya sama para trader nih. Nah, kalau di sendiri sebenarnya apakah average down itu sebuah hal yang memang baik untuk dilakukan atau enggak gitu? Menurut Kak Felix gimana? Kalau selama kita punya alasan tuh masih benar ya. Jadi maksudnya faktanya itu masih benar. Harga sahamnya turun, average down. Kalau saya pribadi ya, kalau misal dapat barangnya bagus nih dan masih bagus, harganya turun, udah ambil aja lagi, beli lagi gitu. Kalau misalnya ada uangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada uangnya kita average down. Tapi kalau misalnya nggak ada uangnya ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau average down ya saya percaya, saya sih percaya, saya lakukan juga di saham-saham saya yang turun. Oke, tapi harus dipastiin ya Kak, sahamnya ini memang masih berprospek baik ya, bukan karena sebenarnya sahamnya kinerjanya udah nggak baik, tapi karena nggak mau ngakuin tampung aja di bawah, ntar juga naik gitu ya. Itu salah ya teman-teman. Ya harus lihat lagi. Kita masuk ke pertanyaan nih ya Kak, beberapa. Yang pertama ada pertanyaan dari Rasa_cinta. Bagaimana pendapat Kak Felix? Bagaimana pendapat Kak Felix tentang prospek saham rokok? Cukai sudah pass on ke peningkatan harga rokok dan valuasinya masih murah, atau GGRN, PER, dan PBV-nya masih di bawah 10? Ya itu juga oke sih, emiten rokok ya. Karena kan memang rokok tuh waktu 2020, 2021, 2022 ketekan habis kan, karena cukai naik ya, especially rokok yang gede ya, perusahaan rokok yang gede kayak Gudang Garam, Sampurna, itu kan mereka ketekan. Cuma dilihat dari ininya, ya memang konsumsi rokok tetap, menurut saya pribadi saya lihatnya tetap persisten. Memang ada penurunan, tapi Edian saya lihat sih ya memang balik lagi gitu loh. Ya ketika cukai naik, waktu dulu memang 2021 dulu mereka nggak bisa naikin harga. Tapi di tahun ini kelihatannya emiten rokok juga sudah mulai naikin harga. Jadi ketika dia, kalau sebelumnya kan ketekan marginnya ya, sekarang dia udah bisa naikin harga, marginnya sudah better. Nah ya bisa dilirik juga ya emiten rokok, teman-teman kalau yang familiar dengan bisnis rokok, atau mungkin teman-teman yang konsumsi produknya, teman-teman tahu kenapa teman-teman beli itu dan juga masih cukup murah ya. Memang emiten rokok cukup murah ya dibandingkan dengan valuasi sebelumnya. Itu memang cukup murah sih. Jadi ya boleh-boleh aja sih. Oke sih. Masih boleh dilirik ya kok ya Kak ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari investor_tidur. Pak mau tanya, bagaimana right issue bisa menaikkan harga suatu saham? Sebenarnya balik lagi, lihat lagi sih right issue-nya itu mau ngapain gitu. Kalau right issue-nya buat misalnya bayar hutang, berarti kan kita mikir right issue kan setoran modal ya dari investor, dari pemegang saham ya kan, kita setoran modal. Berarti kalau dia right issue, dia mau bayar hutang, berarti sebelumnya kinerjanya kurang dong, makanya dia nggak bisa bayar hutang, makanya harus setoran modal dari pemegang saham baru bayar. Nah itu menurut saya agak kurang. Tapi memang dalam beberapa case ada juga right issue yang buat akuisisi aset ya. Nah itu asetnya bagus, misalnya kita, ya itu menurut saya fine aja. Balik lagi sih, kalau menurut saya pribadi, saya sih lebih percaya lihat dari apa aset yang mau dia lakukan dengan right issue-nya itu. Kalau misalnya dia right issue-nya untuk nambah aset yang bagus, ya why not. Tapi kalau misalnya untuk ya bayar hutang, ya agak mikir-mikir lah. Berarti tergantung alasan perusahaan itu juga ya Pak ya? Tergantung alasan sih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari nama Beni. Kak, ikutannya dong, saham kepemilikan masyarakat warkat atau non-warkat itu apa ya? Warkat atau non-warkat? Saya juga kurang tahu tuh. Kurang familiar juga.
Oke, nanti mungkin bisa kita baca di Google, atau nanti teman-teman ini kita tampung pertanyaannya biar nanti tim konten kita mungkin bisa di spill di Instagramnya Investasiku nanti. Oh iya, aku kelewat satu pertanyaan nih Kak. Jadi tadi kan Kak sudah mention bahwa di Midas Cuan ada porto Midas sendiri, juga ada beberapa teman-teman yang bergabung di Midas, mungkin udah tahu isi portonya dari Midas Cuan sendiri. Nah pertanyaannya, kalau teman-teman di sini ada yang belum gabung di Midas Cuan nih, misalkan kawan Visto yang mungkin baru hari ini tahu Midas Cuan, pengen bergabung bersama Midas Cuan, nih caranya gimana ya Kak? Bisa langsung ke Instagramnya Midas saja, bisa DM kita atau klik link di Instagramnya kita, di bio-nya kita kan ada link kan, di situ klik. Ada beberapa tuh, ada yang porto, ada yang membership, ada yang chat ke WA. Jadi boleh tanya-tanya dulu atau mau ke DM untuk diskusi dulu juga boleh. Oke, Jadi jadi teman-teman ya, kalau misalkan kawan Visto di sini kepo nih sama Midas Cuan yang sepanjang satu semester kemarin return portonya sekitar 20%-an, jadi silahkan main-main ke Instagramnya Midas Cuan, nanti tanya-tanya di sana. Teman-teman siapa tahu bisa jadi teman dari Midas Cuan juga untuk mengembangkan porto dan saling cuan bareng-bareng. Kita Amin. ke pertanyaan berikutnya dari Lufimas _ pandangan Ko Felix terkait otomotif yang saat ini booming gimana? Kalau otomotif memang bagus-bagus ya. Banyak emiten-emiten otomotif yang jualan mobil spare part itu, yang otomotif related juga udah naik. Leasing juga, perusahaan leasing juga naik ya. Ya menurut saya cukup bagus ya perusahaan-perusahaan kayak gitu. Cuma saya biasanya kalau otomotif saya lebih suka nyari, bukan hanya otomotif sih, saham-saham lain juga saya bisa suka nyari yang pendukungnya gitu. Biasanya pendukungnya kayak ya spare partnya, kalau otomotif kan mobilnya kan, kita cari yang spare partnya, finance-nya, ya itu yang menurut saya cuannya bahkan lebih besar secara margin. Kalau bisa teman-teman buka nih, punya Astra gitu, Astra internasional, kalau buka Astra, penjualan terbesar itu otomotif, tapi cuan terbesar itu datang dari bukan otomotifnya, tapi dari leasingnya juga gitu. Jadi ada finance-nya itu juga, cuannya lebih besar daripada otomotifnya. Jadi itu menurut saya itu lebih menarik Daripada otomotif sendiri ya. Ya, jadi pendukungnya gitu loh. Oke, berarti pokoknya masih bisa, silakan dianalisa lebih lanjut, balik lagi ke pribadi ya. Ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Rani Yulio nih. Bagaimana pandangan Pak Felix mengenai prospek saham INKP? Oh, spesifik nih, nanya sahamnya nih. Mengingat labanya ATH di 2022, namun harga sahamnya masih belum naik signifikan. Ya, kalau saya sih, kalau mungkin sudah dijawab sendiri ya, labanya all time high, harga sahamnya kemana-mana. Kalau menurut saya sih yang kayak gitu-gitu biasanya peluang lah. Kadang biasanya tuh suka lucu gitu, kita harga saham udah jalan, baru kita mau masuk. Tapi waktu belum jalan, labanya sudah jalan, kita sibuk naik-naik. Tapi menurut saya pribadi ya, kalau bukan hanya INKP, tapi saham in general ya. Kalau teman-teman bisa lihat labanya naik banyak, terus labanya itu beneran ada ya. Jadi bukan hanya laba di atas kertas, teman-teman bisa cek cash flow-nya, teman-teman cari bedah balance sheet-nya. Kok teman-teman lihat, oh labanya naik ya, kemudian normal nih, wajar nih naiknya. Ya harga sahamnya belum kemana-mana. Menurut saya itu satu peluang ya, satu peluang yang teman-teman nanti akan rindukan. Kalau misalnya teman-teman udah lihat semua saham-saham udah naik banyak gitu ya, nah itu bisa teman-teman kan susah ketemu lagi kayak gitu-gitu. Justru yang kayak gitu yang biasanya jadi beggar ya Kak ya? Iya, biasanya kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Irfan.fan8. Prospek saham data center atau cloud dong? Sebenarnya saya nggak secara spesifik ngikutin itu, cuma dalam beberapa saat terakhir saya lagi baca-baca tentang yang fiber optik ya, saham yang berhubungan dengan fiber optik, mereka sewain fiber optik gitu, dan itu cukup menarik. Cuma masih kalau saya sih lihat dengan teknologi ke depan ini kayak makin, jadi orang tuh butuh bukan hanya data center yang hyperscale yang gede banget, tapi juga yang kecil-kecil gitu, tapi yang di daerah-daerah. Supaya apa? Supaya kontennya itu bisa tersebar sampai ke situ,
kesimpan di situ. Jadi kalau misalnya kita di daerah akses ya kontennya itu lebih cepat ya, latensinya lebih cepat. Dan itu butuh data center yang lebih kecil, sama butuh fiber optik yang kesebar. Dan memang sekarang masih banyak di Jawa kan. Dan kalau saya pribadi sih uh, ya memang data center secara bisnisnya ya harusnya masih akan dibutuhkan banyak. Cuma coba lihat yang sektor pendukungnya yang lain. Jadi seperti kayak otomotif kan, otomotif tuh utamanya, tapi ada pendukung yang lain juga. Nah, bisa cek juga pendukung yang lain kayak misalnya fiber optiknya, itu juga menurut saya menarik. Bisa dicari-cari tahu lagi. Itu sih kalau saya lihat ya. Oke. Ke pertanyaan berikutnya dari Robi Saputra 3518. Ini mungkin kemarin PTBA sempat turun dalam nih, jadi bertanya-tanya. Tanya dong, gimana menurut kakak tentang PTBA yang harga sahamnya anjlok? Untuk kedepannya akan seperti apa? Saya PTBA itu salah satu perusahaan batubara terbaik yang ada di bursa kita ya. Jadi perusahaan batubara kan banyak ya. Tapi menurut saya PTBA itu yang punya kinerja itu cukup stabil ya. Saya lihat dari return equity-nya dia tuh stabil sekali di atas 20%, hampir setiap tahun tuh bisa kayak gitu. Artinya apa? Ya terlepas batubara yang harga batubara naik dan turun, perusahaan batubara lain mungkin ada yang rugi ya, tapi PTBA kayaknya nggak sampai kayak gitu. Ya kalau saya melihatnya, balik lagi, kamu tujuannya apa berinvestasi di PTBA nih? Kalau kamu ngincar dividen, wah itu mantap sekali dari saham PTBA. Jadi beli PTBA misalnya nih ya. Jadi sekali lagi disclaimer ya, misalnya teman-teman beli PTBA, ya teman-teman nggak usah peduli harganya mau naik atau turun, itu harusnya dividen lancar terus setiap tahun. Oke. Dan penurunan kemarin juga emang ya karena habis dividen ya kak ya? Ya habis dividen terus batubara kan juga ada tuh. Tapi batubara kayaknya terakhir naik lagi ya. Naik cukup banyak ya, dari China kan belinya banyak. Ya kalau saya pribadi sih melihatnya PTBA salah satu perusahaan batubara paling bagus yang ada di bursa sih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih kak, sebentar. Dari Rizky Budi, apa yang kita lakukan jika punya saham yang harganya nyangkut? Atau gimana sih caranya biar bisa menghindari saham seperti itu? Maksudnya nyangkut tuh maksudnya kayak diem aja gitu ya? Mungkin nggak gerak kali sahamnya kak. Kalau turun dalam gitu. Sebenarnya kalau sahamnya di situ-situ aja ya. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita investing ya, kalau misalnya kita berinvestasi, ya lihat kinerja bisnisnya dong. Kalau misalnya kinerja bisnisnya terus meningkat tapi harga sahamnya masih di situ-situ aja, ya menurut aku pribadi itu tinggal sabar aja sih. tinggal kita tunggu aja gitu. Kita tunggu harga, karena saya sih percaya kalau misalnya harga perusahaan tuh nanti akan mengikuti kinerja bisnisnya. Jadi kalau misalnya labanya, misalnya tahun ini labanya 100, 5 tahun lagi labanya udah naik jadi 300, masa harganya masih sama? Kayaknya nggak mungkin deh. Harganya harusnya akan naik. Jadi ya lihat ke kinerja bisnisnya, jangan. Kalau kamu liatin harga, kamu jadinya nggak sabar. Jadi kalau kamu lihat bisnisnya ya kamu lihat produknya, kamu lihat bisnisnya, kinerjanya, ya pada akhirnya kamu akan bisa nunggu gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Vera Agustin 23. Kamu nanya nih target, ini nanya saham nih. Kamu nanya target harga ULTJ atau Ultra Jaya sampai berapa ya kira-kira? Saya jujur nggak ada target sih untuk Ultra Jaya. Jadi selama karena kalau Ultra Jaya kan bisnisnya susu ya, dairy, dan konsumsi susu di Indonesia itu masih rendah sekali compare to Thailand, compare to Malaysia itu masih Thailand, Malaysia itu mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih besar daripada Indonesia. Jadi masih room to grow itu masih besar. Apalagi susu di Indonesia itu kan susu itu ada terbagi banyak ya, ada UHT, ada yang susu kental manis, ada yang susu steril, kan itu ada banyak ya. Sekarang tuh masih kebagi-bagi.
Ya, ultrajaya kan maksudnya di segmennya UHT, ya ultra high temperature. Itu menurut saya lebih praktis dibandingkan susu steril yang mungkin cuma bisa tahan berapa jam. Dan Indonesia kan negara kepulauan, untuk mendistribusi susu kayak gitu lebih lebih praktis UHT. Jadi ya sekarang kayaknya market share UHT itu masih sekitar 20-30% dari total susu, market susu, dan itu masih besar sekali market yang bisa digarap ya di UHT. Apalagi Ultrajaya itu pegang 35% ya dari market UHT. Kalau UHT-nya makin besar, Ultrajaya bisa maintain market share. Ya kita keep aja terus. Kalau misalnya teman-teman punya saham Ultrajaya, keep aja terus, dia bisa compounding terus. Enak kan? Oke. Mungkin terakhir nih Kak, gimana pendapat Kak Felix tentang saham teknologi ini yang mungkin agak hype juga di belakang? Kedua terakhir, pertanyaan dua terakhir. Teknologi ya. Teknologi saya belum nemu lagi sih yang menarik ya. Sejujurnya. Jadi mungkin belum ada. Oke, terakhir nih Kak, benar-benar terakhir nih sebelum karena kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaan terakhir dari Robi Saputra 3518. Rekomen dong Kak untuk saham di transportasi darat yang bisa di hold jangka panjang. Transportasi darat yang bisa di hold jangka panjang. Saham apa ya? Saya juga nggak tahu deh kalau yang spesifik satu gitu ya. Oke. Tapi mungkin memang bukan masuk pantauan dari Kak Felix ya, karena saya nggak pantau juga. Nggak mungkin kita tahu juga ya ini saham semuanya akan seperti apa gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa dianalisa juga sendiri, nanti bisa disimpulkan. Kalaupun misalkan udah dapat analisa tapi masih belum yakin, boleh main-main ke Instagramnya Midas Cuan, nanti boleh diskusi di sana juga langsung ke Kak Felix. Mungkin setelah kita analisa sendiri, nanti kita tanya-tanya ke Kak Felix, ketemu nih, jadi lebih enak, lebih yakin kita buat beli atau hold dulu atau gimana nih. Jadi mungkin itu dulu dari Kak Felix. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement yang bisa dibagikan buat teman-teman di sini yang masih join sampai sekarang. Harus gimana untuk menyikapi bursa kita setengah tahun ke depan ini? Silakan Kak. Kalau menurut saya cara menyikapi bursa kita yang sekarang ini adalah kita lihat PE ratio dari IHSG kita tuh masih 12 kali. Jadi ini level termurahnya dia dalam mungkin 10 tahun terakhir kali ya, PE ratio 12 kali. Dan jarang sekali kita bisa dapatkan ya secara overall PE ratio di IHSG itu 12 kali. Biasanya sudah mungkin di atas 15, 18 ya. Kan bahkan kalau misalnya kondisi lagi bullish banget mungkin 20 kali ke atas. Jadi ya tinggal menurut saya jangan kejar yang udah jalan ya. Kan ada saham yang udah jalan nih. Jangan kejar yang itu, tapi cari saham lain yang mungkin belum jalan tapi kinerjanya oke, harganya masih murah, atau mungkin yang lagi nyungsep ya dalam secara year to date mungkin lagi turun 20%, 30%, ya cari aja yang kayak gitu. Kinerjanya masih bagus, saya ambil aja karena kita believe kinerjanya akan meningkat lagi, udah simpan. Jadi tetap balik lagi teman-teman, silakan analisa sendiri. Kalau memang butuh untuk diyakinkan lagi, baru bisa main-main ke Midas Cuan, dan pastikan yang kalian beli adalah saham-saham yang emang masih murah ya, bukan beli karena lagi rame, ternyata sahamnya udah jelas, yang ada nanti target harganya udah tercapai, atau misalkan sahamnya udah selesai nih, udah kemahalan, kalian nyangkut di harga atas gitu. Jadi teman-teman, jadilah investor yang lebih bijak lagi untuk berinvestasi di saham. Kalau kalian memang investor, silakan analisa sesuai dengan bagaimana seorang investor menganalisa, ataupun kalau yang trader, silakan juga menganalisa bagaimana seorang trader. Jangan sampai awalnya ngakunya investor nih ya Kak, tapi gara-gara awalnya ngakunya trader, gara-gara nyangkut jadi investor gitu.